apa sih hipospadia gitu ya. Hipospadia itu kalau normalnya penis kencingnya dari ujung ya, maka hipospadia ini kencingnya dari bawah. Ya, jadi kalau kita bicara hipospadia dan epispadia, maka ini ya, sisi ini adalah sisi ventral. Sisi ini adalah sisi dorsal. Sama kayak kita ngomong pedis atau kaki, maka yang ini adalah dorsum kan, dorsum pedis, ini plantar pedis gitu ya. Jadi yang ini adalah sisi dorsum. Sama kalau penis, jangan ketuker, yang ini adalah dorsal, yang ini adalah sisi ventral. Jadi kalau kita bicara hipospadia, muaranya ada di mana? Muaranya tidak di ujung, tetapi di sisi ventral atau di bagian bawah. Dan biasanya karena lubangnya ada di bawah, juga diikuti oleh korde, jadi penisnya bentuknya melengkung. Nah, satu lagi, di bagian sisi bawah sini, dia tidak ada preputiumnya, tetapi preputiumnya berlebih ada di bagian atasnya sini. Makanya kita sebut sebagai dorsal hood, ya, gitu. Tidak dapatkan preputium ventral dan preputium posterior berlebihan. Dan ini terjadi pada 1 dari 3. Kayaknya ini agak perlu saya koreksi ya. Coba cari lagi. Angka insidensinya kayaknya lebih rendah dari 300, mungkin sekitar 3.000 atau 30.000 mungkin gitu ya. Kemudian saya coba jelaskan sedikit bagaimana sih proses pembentukan atau perkembangan genitalia eksterna pada pria. Ini waktu masih di dalam kehamilan ya, dalam rahim sekitar 8-15 minggu. Jadi mula-mula ada tuberkulum genital dan tuberkulum anal dan anal fold ini ya. Kemudian dari tuberkulum genital ini dia akan bertumbuh membentuk menjadi yang kita bilang phallus ya, atau gland penis. Kemudian ini adalah urogenital membran, dia ini akan menutup menjadi lempeng uretra. Jadi yang tadinya terbuka begini ya, dia akan fusi bergabung menutup menjadi lempeng uretra. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan penis, sehingga normalnya akan ada anus, kemudian ada lempeng uretra yang tertutup karena udah terjadi fusi, kemudian ada penis. Dan fusinya ini terus berlanjut bermuara sampai ke gland penis. Lalu kenapa sih kok bisa terjadi hipospadia gitu? Jadi hipospadia terjadi ketika fusi lipatan uretra tidak lengkap. Jadi normalnya tadi dia dari anus sampai ke ujung penis tadi harusnya dia fusi menutup. Ini ada kegagalan fusi. Ya, ada kegagalan dia menutup sempurna, dan disitulah dia lubangnya ya, karena tadi fusi daripada lempeng uretra itu ujungnya adalah di anus, maka lokasi di mana lubang uretranya ini bisa sepanjang ini. Jadi kalian jangan kaget kalau nanti ada orang bayi lubang kencingnya di perineum, lubang kencingnya di penoskrotal ya, atau di batang penis ya, karena di mana dia kegagalan menutup, disitulah timbul hipospadianya gitu ya. Jadi sehingga posisi meatus abnormal dapat terjadi mulai dari perineum hingga ke glans ya, corona glandis. Etiologi dan faktor risikonya. Sebenarnya kenapa sih bisa terjadi hipospadia? Karena ada kelainan genetik. Jadi ada suatu gen-gen tertentu yang memang bisa menyebabkan hipospadia, atau bahasanya ini adalah faktor keturunan ya. Jadi misalnya ada keluarga adik kakak yang
terkena hipospadia, maka ada resiko, ya, ada peningkatan resiko dia menjadi hipospadia. Kemudian bisa juga kelainan endokrin, bisa juga mutasi gen dan manipulasi hormon. Tetapi ini adalah faktor yang sulit dihindari, ya, karena memang problemnya ada di genetik. Tapi ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang itu terjadi hipospadia. Yang pertama, berat badan bayi lahir rendah. Jadi bayi-bayi prematur, bayi-bayi kecil itu memiliki resiko untuk terjadinya hipospadia, ya, atau kehamilan yang preterm atau prematur, ya. Ibu hamil dengan DM, obes dan hipertensi, nanti bayi-bayinya setelah lahir ada kemungkinan dia kena hipospadia. Lalu bisa di mana saja sih gitu lubang-lubang muara uretranya? Brown pada tahun 36 mulai membagi-bagi klasifikasi ini, tujuannya adalah untuk mengatur nanti terapinya atau tata laksananya. Jadi dibagi menjadi 3, anterior, middle, dan proximal atau posterior. Jadi kalau anterior itu adalah the glans, ya, di sini, di corona dan subcorona. Sedangkan kalau yang media itu di daerah batangnya, deh, ya, distal penil di tengah-tengahnya atau di proximal penil. Lalu yang posterior itu yang di penoskrotal. Jadi penoskrotal itu antara penis dan skrotum, itu pas di tengah-tengahnya, atau di skrotum, atau bahkan sampai di perineum. Ini yang berat nih, ya. Kayak apa sih gambarnya? Ya seperti ini yang tadi saya bilang. Apa sih korde, ya? Korde itu jadi normalnya penis itu kan lurus begini. Nah ini dia bengkok begini, itu korde, ya. Korde atau lengkungan daripada penisnya. Dan yang tadi dibilang ini adalah di bawah tidak ada preputium, ya, tetapi di atas berlebihan atau dorsal hood, ini gambarnya. Dan ini adalah salah satu contoh tipe yang hipospadia di glandular, ya. Yang ini di pas bener di koronal. Kalau yang ini udah masuk di penoskrotal, ya. Ini kan penisnya, ini skrotumnya. Jadi lubangnya di sini ini udah penoskrotal, ya. Lalu diagnosisnya bagaimana? Dari anamnesis biasanya orang tuanya menemui kita, kok kencingnya nggak dari ujung, ya. Biasanya dari lahir ini kelainan ini bukan didapat, bukan akuisita, tapi emang ini kelainan kelainan bawaan, ya. Kemudian bagaimana pemeriksaan fisiknya tadi sudah saya sampaikan, muaranya di ventral, ada korde, tidak ada preputium ventral, kemudian preputium dorsal tampak berlebihan. Pada kondisi yang kompleks atau sindrom, ada kelainan kromosom, ya, biasanya bisa disertai UDT, jadi testisnya juga nggak ada, atau hernia. Ini pemeriksaan penunjangnya, pada prinsipnya harusnya kalian sekali lihat harus tahu ini, ya. Sekali lihat betul-betul harus bisa yakin bahwa ini adalah hipospadia. Jadi jangan sampai kalian, kalau yang hipospadia murni, ya, kalau hipospadia murni itu hanya dengan pemeriksaan klinis saja sudah bisa dipastikan. Tapi kadang kita memerlukan pemeriksaan penunjang, misalnya terjadi suatu ambigus genitalia. Jadi dia ini hipospadia, lubangnya di skrotum, tapi kok bentuk skrotumnya kayak vagina, kayak labium mayora, ya, kayak terbelah gitu. Kan kalian ragu, terus kemudian kalian raba, kok testisnya nggak ada dua-duanya. Jangan-jangan ini adalah seorang perempuan. Nah, kita harus memastikan dengan pemeriksaan
karyotyping untuk memastikan genetik seksnya. Jangan sampai sebenarnya dia ini kromosomnya 46XX atau perempuan, tapi kamu benerin dia jadi laki-laki. Jadi kalau misalnya ternyata genetik seksnya dia perempuan, ya berarti kita rekonstruksi dia menjadi perempuan. Gitu. Bisa juga kita lakukan ureteroskopi dan sistoskopi untuk melihat organ dalamnya ya dengan teropong, atau dengan ekstretori urografi bila disertai kelainan kongenital ginjal. Nah, ini penting, kalian harus bisa menjelaskan kepada pasien kenapa ini harus dikoreksi, kenapa penyakit ini perlu dilakukan tindakan. Yang pertama, penulis ini memegang peranan fungsi miksi dan fungsi reproduksi. Jadi apabila penis ini tidak dikoreksi, maka miksinya, fungsi berkembangnya dia tidak akan normal. Yang kedua, dia tidak akan mampu membuahi. Bagaimana mampu dia membuahi kalau penisnya aja mini, tidak lurus, bengkok? Bagaimana dia mampu melakukan hubungan seksual? Yang kedua, bagaimana mampu dia membuahi kalau lubang kencingnya di pangkal misalnya? Jadi kan spermanya keluar dari pangkal penis. Jadi tidak bisa hamil nanti pasiennya. Selain itu yang ketiga, psikologis anak harus kita pertimbangkan. Saya pernah beberapa kali ketemu pasien yang anaknya tuh sampai minder atau malu. Jadi anak-anak udah SD, jadi dia sampai minder, malu. Kan kalau biasa anak-anak SD kan habis misalnya ganti baju bareng-bareng di sekolah, habis olahraga ganti-ganti baju, dan dia sudah sampai merasakan malu karena punya dia, alat kelaminnya dia berbeda dengan teman-teman lainnya. Maka itu rekonstruksi sebaiknya dikerjakan pada usia 6-18 bulan. Jadi ini kalau di Eropa bahkan belum 2 tahun ya, belum 2 tahun udah dioperasi dia. Ya. Atau yang penting adalah sebelum anak ini mengerti dan paham sebelum sekolah. Gitu ya. Biasa kalau saya mengerjakan usia 2-3 tahun lah. Jadi misalnya orang tua datang baru lahir atau usia 6 bulan biasanya, Bu nanti aja balik lagi setelah usia 2-3 tahun, nanti kita rencanakan rekonstruksi. Ingat, pasien-pasien hipospadia nggak boleh disunat ya. Bilang sama pasien, Bu ini nggak bisa disunat. Pertanyaannya sebenarnya bukan nggak bisa disunat, sebenarnya kulit yang di preputium itu bisa kita gunakan untuk membuat uretra baru. Makanya kalau disunat kita bingung mau ngambil flapnya atau mengambil untuk uretra barunya dari mana gitu. Jadi kalian ngomong, ini nanti sunatnya sekaligus dengan tindakan operasinya. Ya, lalu pada keadaan mikropenis bisa diberikan terapi hormonal dulu ya dengan pemberian HCG. Seringkali rekonstruksi hipospadia membutuhkan lebih dari sekali operasi serta koreksi ulangan jika terjadi komplikasi. Maksudnya adalah tahapan daripada operasi ini memang bertahap-tahap gitu ya, jadi tidak langsung. Jadi kan tadi ada kordenya, ada uretranya di bawah, maka biasanya kita mengerjakan yang pertama lurusin dulu nih. Jadi diluruskan dulu ininya, penisnya. Setelah ini lurus, baru kita buat lempeng uretranya. Jadi diluruskan itu namanya kordektomi, kemudian membuat uretra baru namanya uretroplasti. Ya. Kemudian bisa juga glanduloplasti untuk membentuk konfigurasi glans penis lebih alami ya. Distal ini adalah satu gambar ya. Jadi dia hipospadia di distal penil ya. Jadi ini udah bukan di corona. Corona kan di sini, ini udah di bawahnya corona, berarti di distal penil ya. Dilakukan TIP namanya tubularized incision plate.
Kalian nggak perlu jadi jago operasinya, yang penting kalian tahu ya. Nah, ini algoritmanya. Apabila hipospadia didiagnosis saat lahir, apabila ada gambaran ambigus genital ya, cek dulu kromosomnya. Apabila perlu direkonstruksi, kita lihat ini lubangnya di distal apa di proksimal ya. Kalau di distal, ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan ya. Kemudian kalau di proksimal juga nanti dilihat ada korde, ada tanpa korde gitu ya. Ini beberapa teknik-tekniknya. Komplikasinya bisa terjadi perdarahan, infeksi. Nah, yang cukup sering adalah fistula uretroputan. Jadi maksudnya pada saat kita membuat uretra baru, ini kan uretranya akan dilewati air kencing. Jadi kadang-kadang kalau belum waktunya kering, sudah dilewati air kencing, belum waktunya lepas kateter atau belum sembuh, benar-benar uretranya belum sembuh, kateter sudah dicopot, bisa terjadi ini fistula ini uretroputan, jadi lubang uretranya berlubang ya, atau stenosis pengecilan pada muara uretra, atau juga struktur uretra atau korde persisten. Bisa juga timbul di vertikal uretra, balanitis serotika obliterans atau dehiscensi. Ini saya lewati aja.